Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah puisi, yaitu Ibu Dr. Handa Yusra Dewi MPD dan Bapak Ade Bayu Saputra MPD yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini, dan juga salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fian Riyadi dengan NIM A1B124010 yang akan bertugas sebagai moderator dan juga pemateri pertama pada diskusi kita kali ini. Kemudian saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Siti Sinta Haryani dengan NIM A1B124011 yang akan bertugas sebagai pemateri kedua. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi yang berjudul mengapresiasi puisi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai apresiasi puisi. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu apresiasi. Apresiasi ini adalah proses pengenalan, pemahaman, dan penghargaan terhadap karya seni termasuk puisi. Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengapresiasi ini adalah melakukan pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap suatu karya seni. Karena di sini kita membahas apresiasi puisi. Apresiasi puisi adalah proses pengenalan, pemahaman, dan penghargaan terhadap puisi sebagai karya seni. Nah, dalam mengapresiasi puisi ini, menurut Square Antaba dalam Aminuddin 2013, bahwa apresiasi sebagai suatu proses itu melibatkan 3 unsur. Yang pertama itu aspek kognitif. Aspek kognitif adalah proses pengenalan dan pemahaman terhadap karya seni. Nah, dalam aspek ini itu melibatkan yang pertama pengenalan bentuk, struktur, dan komposisi karya seni. Kemudian pemahaman tema, makna, dan pesan yang terkandung di dalam karya seni. Dan terakhir itu adalah pengenalan gaya, aliran, dan teknik yang digunakan dalam karya seni. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek emotif. Aspek emotif dalam apresiasi adalah proses pengalaman emosi dan perasaan terhadap karya seni. Nah, dalam aspek ini itu melibatkan pengalaman, emosi, serta kesenangan, kesedihan, ataupun kekaguman terhadap karya seni. Kemudian pengenalan dan pemahaman terhadap perasaan dan emosi yang terkandung di dalam karya seni. Kemudian terakhir itu adalah pengalaman empati terhadap karakter, situasi, atau tema yang terkandung di dalam karya seni. Kemudian aspek yang terakhir itu adalah aspek evaluatif. Aspek evaluatif dalam apresiasi itu adalah proses penilaian dan penghargaan terhadap karya seni. Nah, dalam aspek ini itu melibatkan yang pertama penilaian terhadap keunggulan dan kelemahan karya seni. Kemudian penghargaan terhadap keunikan, orisinalitas, dan kreativitas karya seni. Dan yang terakhir itu adalah penilaian terhadap dampak dan pengaruh karya seni terhadap masyarakat serta budaya. Nah, dengan memahami dan mengembangkan ketiga aspek tersebut, kita dapat meningkatkan kemampuan apresiasi kita terhadap karya seni, termasuk puisi ini. Dan juga kita dapat memperoleh pengalaman yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya apresiasi puisi itu berarti kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami makna puisi. Objek apresiasi pada dasarnya adalah nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam teks puisi tersebut. Mengapresiasikan puisi berarti kesanggupan dalam mengenal, memahami, menghargai, menilai, dan memberikan makna terhadap puisi yang dibaca. Materi selanjutnya itu unsur-unsur kompleks puisi. Di sini terdapat 4 unsur kompleks puisi. Yang pertama itu adalah unsur keindahan. Unsur keindahan dalam puisi adalah unsur yang membuat puisi tersebut
memiliki nilai estetika dan dapat membangkitkan emosi positif pada pembaca. Nah, unsur keindahan dalam puisi itu dapat berupa bahasa yang indah dan kaya, imaji yang kuat dan pipik, rima dan irama yang harmonis, metafora dan simbolisme yang lebih mendalam. Kemudian unsur yang kedua itu adalah unsur kontemplatif. Unsur kontemplatif dalam puisi adalah unsur yang membuat puisi tersebut memiliki nilai filosofis dan dapat membangkitkan pemikiran dan refleksi pada pembaca. Nah, unsur kontemplatif dalam puisi itu dapat berupa tema yang mendalam dan kompleks, simbolisme dan metafora yang memiliki makna filosofis, bahasa yang sederhana namun mendalam, struktur yang tidak konvensional dan membangkitkan pemikiran. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu adalah media pemaparan. Media pemaparan dalam puisi adalah cara penyampaian puisi tersebut kepada pembaca. Nah, media pemaparan ini dapat berupa bahasa kebahasaan yang kaya dan indah, struktur puisi yang tidak konvensional dan membangkitkan pemikiran, penggunaan rima dan irama yang harmonis, penggunaan imaji dan simbolisme yang kuat dan pipik. Nah, kemudian unsur yang terakhir itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam puisi adalah unsur-unsur yang terkait dengan ciri karakter puisi. Ciri karakter puisi itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik dalam puisi itu dapat berupa: yang pertama adalah tema yang mendalam dan kompleks. Yang kedua, tokoh yang memiliki karakteristik unik. Yang ketiga, latar yang memiliki makna simbolis. Yang keempat, bahasa yang kaya dan indah. Dan yang terakhir itu adalah struktur yang tidak konvensional dan dapat membangkitkan pemikiran. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sikap apresiatif. Nah, di dalam apresiasi itu terdapat dua sikap. Yang pertama adalah apresiasi yang bersifat kinetik, dan yang kedua adalah apresiasi yang bersifat verbal. Apresiasi kinetik ini adalah jenis apresiasi yang diawali dengan sikap memberikan minat pada sebuah karya sastra. Kemudian ditunjukkan keseriusan dalam melakukan langkah apresiasi secara aktif. Nah, untuk mengapresiasi karya puisi itu dapat berupa: yang pertama, memerhatikan pembacaan puisi. Yang kedua, menyukai puisi-puisi tertentu. Yang ketiga, berusaha memahami makna puisi yang disukai. Yang keempat, mengenal para penyair atau jenis puisi yang disukai. Kemudian yang kelima, berusaha dapat membaca puisi tersebut dengan baik. Dan yang terakhir adalah membuat puisi yang sejenis, serta menulis tanggapan atau ulasan mengenai puisi tersebut. Nah, kemudian sikap yang kedua adalah sikap verbal. Apresiasi jenis ini antara lain dapat berupa pemberian penafsiran, penilaian, dan penghargaan yang berbentuk penjelasan, tanggapan, komentar, kritik, dan saran, serta pujian yang baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, dalam kaitannya dengan aspek kompetensi, menyimak apresiasi bermula pada proses mendengarkan penyampaian karya sastra secara lisan dengan serius dan seksama. Kemudian barulah lanjut pada pencapaian langkah-langkah apresiasi. Itu saja pemaparan dan juga penjelasan dari saya mengenai materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siti Sinta Haryani. Kepada Siti Sinta Haryani, disilakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari apresiasi puisi, serta sikap-sikap di dalam apresiasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah di dalam mengapresiasi sebuah puisi. Tentunya, jika kita ingin mengapresiasi sebuah puisi, kita memerlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan agar proses apresiasi puisi kita ini berjalan sesuai rencana, sistematis, dan tersusun. Jadi, di dalam langkah-langkah untuk mengapresiasi puisi ini, ada 5 tahapan atau 5 langkah untuk kita mengapresiasi sebuah puisi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita perlu membaca puisi berulang kali. Jika kita ingin mengapresiasi sebuah puisi, tentunya kita harus membaca puisi tersebut secara berulang-ulang.
Hal ini kita gunakan agar kita bisa mengetahui secara umum makna yang disampaikan di dalam puisi tersebut dan mendapatkan gambaran umum bagaimana gaya bahasanya, bentuk tipografinya. Nah, dari sinilah kita mengetahui gambaran puisi secara umum dengan membaca secara berulang kali. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap melakukan pemenggalan dengan membubuhkan tanda miring 1 yang digunakan untuk mewakili tanda koma atau jeda sejenak di dalam pembacaan puisi. Dan kita bisa menggunakan tanda garis miring 2 itu untuk mewakili tanda titik ketika kita membaca puisi. Atau tanda garis 2 ini kita gunakan apabila kalimat di dalam suatu puisi tersebut telah tercapai atau berakhir. Jadi garis miring 1 digunakan untuk sebagai jeda sejenak di dalam membaca puisi, sedangkan garis miring 2 kita gunakan untuk sebagai mengakhiri suatu kalimat di dalam puisi. Langkah ketiga yaitu kita melakukan parafrase dengan menyisipkan kata atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud kalimat di dalam puisi. Jika kita kebingungan untuk mencari tahu makna dari suatu bait puisi atau suatu lirik puisi, kita bisa melakukan parafrase dengan menambahkan kata-kata pendukung agar makna dari puisi tersebut bisa kita ketahui. Di sini, parafrase ini berfungsi untuk mempermudah kita di dalam mencari makna yang ada di dalam suatu puisi. Nah, langkah yang keempat yaitu kita perlu menentukan makna kata atau kalimat konotasi jika ada. Nah, tentunya kan biasanya di dalam kebanyakan puisi itu tentunya memiliki makna konotasi atau bahasa-bahasa isyarat di dalam penyampaian puisi. Nah, kita perlu menentukan makna konotasi ini agar kita dapat menjalankan proses apresiasi dengan baik dan secara sistematis. Ini juga berguna untuk kita mengetahui sebenarnya puisi ini menyampaikan tentang apa sih? Nah, dengan kita mengetahui makna konotasinya tersebut. Lalu, langkah terakhir yang perlu kita lakukan untuk menjalankan proses apresiasi puisi ini, kita perlu menceritakan kembali isi dari puisi tersebut dengan kata-kata kita sendiri dan dalam bentuk prosa. Jadi, setelah kita membaca puisi, kita melakukan pemenggalan kata, melakukan parafrase, serta menentukan makna konotasi di dalamnya, kita harus menceritakan ulang makna dari puisi yang telah kita apresiasi tersebut. Hal ini bertujuan agar kita menjadi tahu puisi ini menyampaikan tentang apa, makna dari puisi ini menceritakan tentang apa. Nah, penceritaan ini haruslah kita buat dengan bahasa kita sendiri agar dapat mencurahkan atau mengapresiasi puisi tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Namun, penceritaan ini harus di dalam bentuk prosa. Nah, jadi itulah 5 langkah untuk kita mengapresiasi sebuah puisi agar apresiasi tersebut berjalan secara sistematis. Nah, setelah tadi saya menjelaskan 5 langkah-langkah puisi secara umum, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik tahap-tahap dari mengapresiasi puisi ini. Dimulai dari tahap 1 atau tahap pertama yaitu kita perlu membaca puisi secara berulang-ulang. Nah, puisi yang akan saya bacakan di sini adalah puisi yang berjudul Mata Pisau karya Sapardi Djoko Damono. Mata pisau itu tak bekerja menatapmu. Kau yang baru saja mengasahnya, berpikir ia tajam untuk mengiris apel yang tersedia di atas meja sehabis makan malam. Ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. Nah, puisi yang saya bahas tadi, untuk mengapresiasi sebuah puisi kita perlu membacanya secara berulang-ulang agar kita mengetahui maksud dari puisi tersebut serta makna-makna yang terkandung di dalam puisi yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jadi setelah kita membaca berulang-ulang tahap 1 ini, kita membaca berulang-ulang puisi yang akan kita apresiasi, kita perlu melakukan tahap kedua, yaitu tahap melakukan pemenggalan kata menggunakan garis miring 1 atau garis miring 2 sebagai garis miring 1 sebagai perwakilan dari tanda koma dan garis miring 2 sebagai perwakilan dari tanda titik atau kalimat berhenti.
Nah, di sini saya akan membacakan contoh dari pembacaan dengan menggunakan garis miring 1 dan garis miring 2. Bisa kita lihat di tahap kedua itu sudah saya sertakan jeda-jeda dari penggunaan garis miring 1 dan garis miring 2 ini. Nah, jika dibacakan garis miring dan garis 2 ini, lebih kurangnya seperti ini. Mata pisau itu tak bekerja menatapmu. Kau yang baru saja mengasahnya berpikir. Ia tajam untuk mengiris apel yang tersedia di atas meja sehabis makan malam. Ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. Nah, jadi itulah lebih kurang pembacaan atau penggunaan garis miring dan garis miring 1 atau garis miring 2 di dalam pembacaan sebuah puisi. Yaitu ketika kita menemukan garis miring 1 itu berarti pemenggalan katanya hanya sejenak. Namun jika kita menggunakan garis miring 2 itu berarti kita berhenti agak lama ketika membaca sebuah puisi tersebut. Nah, setelah saya memaparkan tentang tahap 1 dan tahap 2, di sini saya akan melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap yang ketiga, kita melakukan parafrase terhadap puisi yang akan kita apresiasi. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam tahap ketiga, yaitu tahap parafrase, bisa dilihat saya menyelipkan beberapa kata atau menambahkan beberapa kata untuk mengetahui makna dari puisi yang akan diapresiasi. Nah, saya di sini menyantumkan puisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu puisi Mata Pisau. Nah, di sini saya juga menyertakan tanda garis miring 1 dan garis miring 2 karena itu merupakan tahap apresiasi yang sebelumnya dan masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, bisa kita lihat di sini saya menyertakan beberapa sisipan kata. Nah, di sini saya akan membacakannya. Mata pisau itu tak bekerja menatapmu. Nah, di lirik pertama ini kita bisa mengetahui artinya atau makna dari lirik pertama ini sudah bisa kita ketahui, yaitu mata pisau itu tidak bekerja menatapmu. Bisa langsung kita ketahui artinya. Namun di lirik kedua kita memerlukan sisipan kata. Jika kita tidak menggunakan sisipan kata, puisinya berbunyi seperti ini. Kau yang baru saja mengasahnya. Jadi jika ditambahkan sisipan kata, maka kita lebih mengerti sisipan katanya, yaitu sehingga. Jadi jika dibacakan, sehingga kau yang baru saja mengasahnya berpikir. Nah, jadi sehingga kau yang baru mengasahnya itu berpikir. Jadi seseorang yang baru mengasahnya itu bisa berpikir dengan dengan sisipan kata sehingga ini. Lalu selanjutnya sisipan selanjutnya yaitu bahwa dan pisau itu. Nah, jika dibacakan tanpa sisipan itu, ia tajam untuk mengiris apel. Nah, ia di sini mengacu kepada siapa? Nah, maka dari itulah kita membutuhkan sisipan seperti bahwa ia ini mengacu kepada pisau. Jadi bahwa ia pisau itu tajam untuk mengiris apel yang sudah tersedia di atas meja. Jadi sudah ini bisa memperjelas makna dari lirik puisi tersebut. Nah, di dalam lirik berikutnya itu saya juga menyertakan beberapa sisipan-sisipan. Jika tidak disisipi, maka bunyi puisinya sehabis makan malam. Jika orang yang tidak terbiasa membaca puisi, tentunya dia akan kebingungan makna dari puisi tersebut. Maka dari itulah perlu dilakukan sisipan. Nah, jika sudah dilakukan sisipan, seperti sisipan hal, itu, kau, dan lakukan, maka puisinya berbunyi, hal itu akan kau lakukan sehabis makan malam. Jadi bisa menggambarkan kalimat sebelumnya, makna dari sebelumnya. Jadi seseorang tersebut ingin mengiris sebuah apel dan beliau akan mengiris sebuah apel itu sesudah melakukan makan malam. Nah, dengan sisipan ini maknanya lebih jelas kan?
Selanjutnya, sisipan yang terakhir yaitu pisau itu. Sama seperti sebelumnya, di kata iya itu mengacu kepada pisau, maka dari situlah disisipkan kata pisau itu di dalam kalimat selanjutnya, yaitu iya pisau itu. Jadi iya itu mengacu kepada pisau itu. Iya pisau itu berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. Jadi itulah tahap yang ketiga. Selanjutnya saya akan memaparkan tahapan yang keempat, yaitu menentukan makna konotatif atau kata di dalam suatu kalimat. Nah, puisi tadi kan menceritakan tentang pisau. Dan seperti yang kita tahu bahwa pisau itu memiliki dua sisi. Ada sisi yang tajam, ada juga sisi yang tumpul atau tidak tajam. Nah, jadi pisau ini bisa dimanfaatkan atau konotasi pisau ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, bisa pula disalahgunakan sehingga menghasilkan hal yang buruk, hal yang jahat, dan hal yang mengerikan. Nah, di sini apel adalah sejenis buah yang rasanya enak atau sesuatu yang baik dan bermanfaat. Itulah makna konotatifnya. Sedangkan terbayang olehnya urat lehermu adalah sesuatu yang mengerikan. Jadi puisi ini itu menceritakan tentang dua sisi, yaitu sisi baik dari sebuah pisau serta sisi buruk dari sebuah pisau. Sisi baiknya itu terletak pada apel. Untuk mengiris apel, pisau ini akan digunakan untuk mengiris apel. Apel ini dilambangkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan baik. Namun di sisi lain, pisau ini akan digunakan untuk mengiris urat leher dari seseorang. Nah, disinilah digambarkan sisi buruk dari puisi ini. Jadi dengan menentukan makna konotatif ini kita bisa mengetahui makna apa yang ingin disampaikan penulis di dalam puisi yang ia tulis. Nah, setelah saya menjelaskan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, sampailah kita di tahap terakhir, yaitu kita menceritakan kembali. Nah, berdasarkan hasil analisis atau hasil apresiasi dari tahap 1 sampai tahap 4 tadi, maka kita dapat menyimpulkan puisi itu adalah seorang yang terobsesi oleh kilauan dari mata pisau. Jadi ia bermaksud menggunakannya nanti malam untuk mengiris sebuah apel kan dari yang kita ketahui tadi. Namun sayang, sebelum hal itu terlaksana, sebelum beliau ingin mengiris sebuah apel, tiba-tiba terlintas bayangan yang mengerikan di dalam otaknya. Jadi di dalam hati dia bertanya-tanya, apa jadinya jika mata pisau itu ia pakai untuk mengiris urat leher seseorang. Nah, jadi setelah kita mengetahui, menganalisis puisi dengan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, kita bisa menceritakan ulang puisi tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri dan menceritakannya di dalam bentuk prosa, seperti yang saya tampilkan di PowerPoint di atas. Nah, baiklah, setelah saya paparkan sebelumnya itu terkait langkah-langkah dari mengapresiasi puisi, tentunya kita sudah mengetahui kan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengapresiasi sebuah puisi. Nah, jika kita sudah mengapresiasi sebuah puisi, kira-kira apa ya manfaatnya untuk diri kita? Jadi, ketika kita sudah mengapresiasi sebuah puisi ini, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Jadi, proses mengapresiasi sebuah puisi ini dapat memberikan seperangkat pengetahuan, yaitu adalah hal-hal yang dapat kita peroleh yang bersifat konseptual dan kognitif dari karya puisi. Nah, beberapa manfaat itu adalah seperti yang telah saya tampilkan di PowerPoint. Jadi, terdapat beberapa manfaat hasil dari kita mengapresiasi sebuah puisi. Manfaat yang pertama itu kita mendapatkan pengetahuan tentang literal estetis, misalnya struktur puisi dan estetika di dalam sebuah puisi. Nah, selanjutnya kita mendapatkan pengetahuan humanis, pengetahuan mengenal religiositas, pengetahuan tentang sosial dan politik, pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, pengetahuan tentang kesejahteraan, dan manfaat terakhir yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan moralitas. Bisa kita lihat, manfaat pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah manfaat mendapatkan pengetahuan literer dan estetis.
Jadi pengetahuan ini berkaitan dengan unsur-unsur yang membentuk suatu keindahan puisi, serta teknik-teknik yang digunakan penyair dalam menciptakan karyanya. Hal-hal yang bisa kita peroleh dari manfaat pengetahuan ini yaitu yang pertama, seperti diksi atau pemilihan kata. Jadi, melalui diksi atau pemilihan kata di dalam puisi, kita bisa belajar bagaimana penyair memilih kata-kata yang memiliki makna mendalam dan estetis. Lalu yang kedua yang kita dapatkan adalah mengetahui rima dan ritme. Setelah kita membaca berulang-ulang, kita memahami pola bunyi dan irama dalam puisi yang menciptakan keindahan dan daya tarik tersendiri. Lalu aspek ketiga yaitu gaya bahasa. Dengan membaca dan memahami puisi yang telah kita tentukan, kita bisa mengenal berbagai majas seperti majas metafora, majas simbolisme, dan hiperbola yang memperkaya makna puisi. Lalu selanjutnya adalah tipografi. Kita bisa memahami bagaimana tata letak dalam puisi dapat mempengaruhi makna dan estetika di dalam suatu puisi. Selain kita mengetahui unsur-unsur yang ada dalam puisi, kita juga dapat merasakan pengalaman estetika ketika kita mengapresiasi sebuah puisi. Seperti kita bisa merasakan keindahan bahasa, kita menyadari bagaimana penyair menggunakan bahasa yang imajinatif dan simbolis untuk menggambarkan perasaan serta pemikiran dari si penulis puisi tersebut. Lalu melalui penggunaan imaji, kita belajar cara penyair menghadirkan gambar sensori atau visual, auditory, taktil untuk membangun suasana di dalam puisi. Selanjutnya, kita bisa mengetahui makna tersirat. Kita memahami bagaimana penyair menyampaikan pesan atau kritik secara tidak langsung melalui simbol dan kiasan yang disampaikannya. Lalu, setelah yang pertama, manfaat yang kedua yang akan kita dapatkan yaitu manfaat pengetahuan humanistik. Jadi, puisi juga sering mencerminkan pengalaman manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek pengetahuan ini, kita bisa memperoleh yang pertama yaitu pemahaman tentang emosi dan perasaan, yaitu kita lebih memahami perasaan cinta, kesedihan, harapan, atau kehilangan yang dialami oleh manusia. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui refleksi tentang kehidupan, yaitu kita bisa mendapatkan wawasan tentang berbagai aspek kehidupan, seperti perjuangan, kebahagiaan, dan penderitaan. Kita juga bisa mendapatkan pemahaman tentang hubungan sosial, meliputi puisi atau melalui puisi yang kita baca dapat mengajarkan kita bagaimana manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, saling memahami, dan saling menghadapi konflik-konflik sosial yang terjadi. Dan yang terakhir, yaitu kita dapat mengetahui psikologi manusia melalui puisi yang diapresiasi. Kita juga belajar tentang bagaimana puisi menggambarkan kondisi mental seseorang, seperti kecemasan, harapan, atau ketakutan. Manfaat yang ketiga yang akan kita dapatkan setelah kita mengapresiasi sebuah puisi, yaitu tentang pengetahuan mengenai religiositas. Jadi, banyak puisi yang mengandung unsur-unsur spiritual dan religius. Maka dari itu, dari aspek ini kita bisa memperoleh nilai-nilai keagamaan, yaitu kita bisa memahami ajaran moral dan etika yang diajarkan melalui puisi, seperti kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Aspek yang kedua yaitu kita bisa mengetahui hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi puisi bisa menjadi sarana refleksi tentang keberadaan Tuhan dalam hubungan manusia dengannya. Jadi, aspek selanjutnya yaitu tentang filosofi hidup. Jadi, melalui religiositas ini kita belajar bagaimana kepercayaan dan nilai-nilai spiritual dapat mempengaruhi seseorang di dalam menjalani hidupnya. Selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui perjalanan spiritual. Jadi, banyak puisi yang menggambarkan perjalanan batin seseorang dalam mencari makna hidup dan ketenangan jiwa. Lalu, setelah manfaat religiositas, manfaat selanjutnya yang akan kita peroleh yaitu pengetahuan tentang sosial dan politik. Bisa kita lihat seperti di PPT. Jadi, puisi seringkali menjadi sarana kritik terhadap kondisi sosial dan politik suatu zaman. Jadi,
Dari aspek manfaat ini kita bisa memperoleh wawasan tentang ketidakadilan sosial, yaitu kita bisa memahami isu-isu seperti kemiskinan, diskriminasi, atau eksploitasi yang digambarkan di dalam suatu puisi. Nah, selanjutnya, aspek yang kedua yang kita peroleh dari manfaat ini adalah refleksi terhadap peristiwa sejarah. Banyak sekali puisi yang menggambarkan peristiwa penting, seperti perang atau reformasi atau revolusi. Dan aspek selanjutnya yaitu kita bisa mendapatkan pemahaman tentang ideologi. Jadi puisi dapat menyampaikan pandangan-pandangan politik tertentu seperti pandangan politik nasionalisme, sosialisme, atau humanisme. Dan aspek terakhir adalah kritik terhadap kekuasaan, yaitu kita dapat belajar bagaimana penyair menggunakan puisi sebagai alat untuk menyuarakan perlawanan terhadap penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat yang kelima yang kita peroleh setelah mengapresiasi sebuah puisi yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai budaya. Jadi, puisi mencerminkan budaya, bangsa, atau daerah tertentu. Dari aspek ini, kita bisa memperoleh tentang kearifan lokal, yaitu kita bisa memahami bagaimana adat diwariskan melalui puisi. Aspek selanjutnya yaitu identitas budaya atau yaitu puisi dapat memperkenalkan kita pada nilai-nilai khas suatu budaya seperti gotong royong, hormat pada orang tua, atau kerja keras. Nah, aspek selanjutnya adalah mitologi dan sejarah lokal. Banyak puisi yang mengangkat cerita-cerita mitologis atau sejarah yang menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat. Dan aspek terakhir yang kita dapatkan yaitu tentang bahasa dan dialek. Puisi seringkali menggunakan bahasa serta atau istilah khas yang memperkaya pemahaman kita tentang budaya tertentu. Nah, lalu manfaat yang keenam yaitu manfaat pengetahuan yang akan kita peroleh itu adalah pengetahuan tentang kesejahteraan. Jadi, kesejahteraan dalam puisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dari manfaat pengetahuan ini, kita bisa memperoleh yang pertama yaitu aspek kesejahteraan ekonomi. Yaitu puisi dapat menggambarkan realitas kehidupan masyarakat seperti perjuangan hidup kaum miskin atau kesenjangan sosial yang terjadi. Aspek kedua yaitu kesejahteraan sosial atau yaitu kita belajar bagaimana harmoni konflik sosial mempengaruhi kesejahteraan manusia. Aspek selanjutnya adalah kesejahteraan mental spiritual, yaitu puisi seringkali memberikan penghiburan atau motivasi bagi pembaca dalam menghadapi kehidupan. Dan aspek terakhir adalah gambaran tentang kebahagiaan, yaitu puisi bisa memberikan refleksi tentang apa yang membuat manusia merasa bahagia dan merasa hidupnya sejahtera. Manfaat yang terakhir yang akan kita peroleh adalah manfaat tentang pengetahuan tentang moralitas puisi, yaitu mengandung nilai-nilai moral yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan. Dari manfaat pengetahuan ini, kita bisa memperoleh pembelajaran tentang kebaikan dan keburukan, yaitu kita bisa memahami bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua adalah konsekuensi dari perbuatan tertentu, yaitu puisi sering menggambarkan akibat dari perbuatan manusia, baik dari segi positif maupun negatif. Yang ketiga adalah dilema moral atau yaitu kita bisa belajar bagaimana penyair mengangkat konflik moral yang dapat menjadi bahan refleksi bagi pembaca. Dan aspek terakhir adalah inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu puisi bisa mengajarkan tentang keberanian, kejujuran, kesetiaan, atau nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Jadi berdasarkan manfaat sebelumnya yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa mengapresiasi puisi tidak hanya memberikan pengalaman estetis saja, tetapi juga memperkaya wawasan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Puisi dapat menjadi jendela untuk memahami dunia, baik dari sisi sastra, budaya, politik, atau sosial, hingga nilai moral dan religius. Oleh karena itu, semakin dalam kita mengapresiasi sebuah puisi, semakin banyak pula ilmu pengetahuan atau pengalaman yang kita peroleh. Cukup sekian pemaparan yang saya paparkan.
Lebih dan kurangnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja penjelasan dan juga pemaparan dari kami kelompok 6. Jika dari teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, disilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami dari kelompok 6, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.